Senin Kelam 19 Oktober 1987. Terjadinya tragedi Bintaro. Senin pagi 19 Oktober 1987 menjadi tanggal tak terlupakan dalam sejarah perkeretaapian Indonesia. Senin pagi itu seketika kelam. Warga Kampung Betung RW 09 Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan dikejutkan dengan tabrakan dua rangkaian kereta api. Ya, kecelakaan kereta api Bintaro 1987 atau yang dikenal dengan nama Tragedi Bintaro 1 merupakan musibah terburuk dalam sejarah perkeretaapian di Indonesia. Peristiwa ini juga menyita perhatian publik dunia. Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu kecelakaan paling buruk dalam sejarah transportasi di Indonesia dengan mencatat 139 tewas dan 254 orang lainnya luka berat. Proses evakuasi penumpang kereta api menjadi tantangan mengingat kerasnya tabrakan head-to-head. Dokumentasi pemberitaan harian Kompas 20 Oktober 1987 menyebutkan saat itu kereta api Patas nomor 220 dengan rangkaian 7 gerbong dari arah Tanah Abang menuju ke arah Merak bertabrakan dengan KA nomor 225 dari Rangkas Bitung ke Tanah Abang. Masing-masing lokomotif menarik 7 rangkaian gerbong. Sebelum tragedi terjadi, kedua masinis tidak mengetahui jika masing-masing kereta api melintas di rel yang sama. KA 225 meluncur cepat di rel lurus yang melintas komplek perumahan Bintaro Jaya. Sementara KA 220 mulai menggilas rel perlintasan Pasar Ulu Jami. Tabrakan pun tak terelakkan. Kedua lokomotif setiap kereta api tetap berdiri di rel. Kejadian ini mengakibatkan seluruh badan lokomotif BB strip 30316 masuk dan ditelan oleh gerbong KB3 strip 65601. Akibat dorongan yang diterima saat tabrakan, gerbong ini meluncur bebas dan menabrak sekaligus menelan lokomotif di depannya. Saat kejadian, gerbong sepanjang 21 meter tersebut dijejali ratusan penumpang. Analisis kecelakaan. Jalur kereta api antara Pasar Palmerah dan Rangkas Bitung saat itu setiap harinya terhitung sangat padat. Kereta pertama dari Rangkas Bitung melalui Sudimara menuju Palmerah berangkat pukul 6:11. Sementara kereta api pertama dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung berangkat pukul 5 di jalur yang sama. Peristiwa kecelakaan terjadi saat ada kesalahpahaman dari kepala stasiun Serpong yang memberangkatkan KA 225 yang langsung berangkat menuju Sudimara tanpa mengecek kondisi stasiun. Hal ini membuat 3 jalur yang berada di stasiun Sudimara penuh akibat kedatangan KA 225. Namun, komunikasi yang buruk di KA Sudimara membuat KA 220 yang saat itu berada di Kebayoran Baru juga ikut diberangkatkan. Ramainya jalur kereta membuat masinis tidak bisa melihat semboyan dari juru langsir. Bahkan, kereta api 225 yang pada awalnya harus berpindah rel tiba-tiba berangkat. Upaya yang dilakukan juru langsir untuk menghentikan kereta api 225 sia-sia. Akhirnya, kereta api yang menarik 7 gerbong itu harus berhadapan dengan KAA 220 yang meluncur dengan kecepatan 20 km per jam. Adapun saat itu, kereta api 225V berjalan dengan kecepatan 30 km per jam. Tak hanya kelalaian, banyaknya korban yang jatuh saat itu juga disebabkan kondisi gerbong kereta yang dipenuhi penumpang. Kereta api 225 memang dipenuhi penumpang di luar kapasitasnya. Pada setiap gerbong tersedia 64 kursi rotan dan saat itu dipenuhi oleh para penumpang. Namun, kapasitas yang disediakan tak cukup untuk menampung banyaknya orang yang ingin menempuh perjalanan yang sama. Akhirnya, atap gerbong dan ruang kosong di kiri kanan lokomotif pun juga dijejali penumpang sebagai tempat tangkringan sementara.
Lokasi kecelakaan ini berada di tikungan juga membuat kedua masinis tidak dapat saling melihat. Ketika menyadari ada kereta lain di jalur yang sama, sudah terlambat bagi masinis untuk menghentikan laju kereta karena jarak antara keduanya sudah terlalu dekat. Selain itu, pihak petugas palang pintu kereta juga tak mengetahui simbol genta yang menyebabkan kedua kereta itu berhadapan di rel yang sama. Masinis kereta api 225 Slamet Suradyo akhirnya divonis hukuman 5 tahun penjara dan harus kehilangan pekerjaannya sebagai masinis. Ia ditahan di Lapas Cipinang dan bebas pada tahun 1993. Sejak saat itu, Suradyo sempat hanya apel di kantornya karena sudah dibebas tugaskan. Pada tahun 1994, ia pun dipecat dari jabatannya sebagai masinis. Kemudian, pegawai perkeretaapiannya pun dicabut pada 1996 oleh Departemen Perhubungan Indonesia. Ia pun tidak mendapat uang pensiun. Nasib yang serupa juga menimpa Adung Syafei, kondektur kereta api 225. Syafei harus mendekam di penjara selama 2,5 tahun. Sedangkan PPKA Jamhari dan Umri Hadi dihukum 10 bulan penjara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.